Amin. Oke, silakan duduk. Anak-anak silakan duduk bersama dengan papa mamanya. Duduk dengan tenang untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan Agustus pada hari ini. Kita sudah memasuki bulan 8. Ya. Memang bersama anak-anak suasana sedikit meriah. Tetapi kenapa anak-anak di minggu pertama selalu kita izinkan atau kita bawa beribadah bersama-sama dengan orang tua? Kenapa? Karena kita ingin supaya setiap anak-anak tahu bahwa mereka perlu beribadah bersama orang tua mereka. Supaya anak-anak mengerti bahwa ibadah itu adalah hal yang penting dalam hidup mereka bersama dengan orang tua. Itulah sebabnya kenapa di gereja ini setiap minggu pertama mereka bersama-sama dengan orang tua duduk. Walaupun mungkin sedikit meriah saya katakan tadi, tapi saya tidak merasa terganggu karena seperti itulah anak-anak. Tahukah saudara kalau tidak ada anak-anak di dunia ini akan sepi. Anak-anaklah yang membuat keceriaan di rumah. Amin. Anak-anaklah yang memberikan semangat dan sukacita. Pasangan-pasangan suami istri biasanya merasa mereka berjuang untuk anak-anak mereka. Jadi biarlah selalu kita sambut anak-anak dengan sukacita. Amin. Baik. Di bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kita. Kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini yang ke-78 ya. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini, Kristus membawa kemerdekaan. Kita bersyukur bahwa kita yang hidup pada hari ini, kita sudah ada di sebuah negara yang merdeka. Dengan kemerdekaan inilah saudara dan saya bisa bekerja, bisa beraktivitas. Saudara punya banyak kemungkinan dan kesempatan di dalam hidup ini karena Indonesia negara yang merdeka. Sementara sebelum kemerdekaan di Indonesia, kita sebagai warga negara tidak dianggap saudara. Makanya pada zaman penjajahan ada istilah warga negara kelas 2. Saudara nggak punya hak yang sama seperti warga negara penjajah pada waktu itu. Saudara bayangkan nggak? Saudara nggak bisa pergi ke semua restoran menurut yang saudara inginkan. Saudara hanya bisa pergi ke restoran-restoran tertentu. Bahkan pada masa penjajahan, tidak semua orang punya kesempatan untuk sekolah. Karena sekolah dianggap hanya untuk orang-orang Belanda, saudara. Jadi sangat sedikit orang-orang Indonesia yang punya kesempatan untuk sekolah. Jadi kita bersyukur kalau hari ini saudara dan saya menikmati sebuah alam kemerdekaan. Mungkin kita tidak mengalami masa penjajahan. Tetapi sejarah membuktikan bahwa negara yang dijajah mengalami satu keterpurukan. Kemiskinan luar biasa. Jadi kalau hari ini saudara bisa punya mobil, saudara bisa punya rumah yang baik, saudara punya pekerjaan yang baik, itu adalah karena adanya kemerdekaan di negara kita, saudara. Dan kita bersyukur negara kita sejauh ini aman-aman saja. Bahkan semakin hari semakin bertambah baik secara ekonomi. Walaupun memang ada juga masyarakat yang belum menikmati kemerdekaan itu dengan maksimal. Tetapi saya percaya bahwa ini adalah proses yang sedang kita jalankan sebagai sebuah bangsa, agar Indonesia menjadi negara yang makmur sejahtera. Itu adalah cita-cita para pendiri bangsa kita. Oleh karena itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, kita harus selalu bersyukur dan menghargai setiap perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa kita. Amin. Jadi jangan lupa pasang bendera ya. Saya perlu mengingatkan sebagai warga negara yang baik, jangan lupa pasang benderanya.
Kalau perlu di sepanjang pagar saudara buat tuh bendera merah putih tuh. Ya. Beli aja biar pedagang-pedagang ada penghasilan. Oke. Nah, kalau negara kita adalah negara yang sudah merdeka. Lalu apa yang Alkitab katakan tentang kemerdekaan bagi hidup kita sebagai manusia? Mari kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat 36. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama 2-3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini adalah Tuhan Yesus yang berkata, apabila anak itu, maksudnya apabila Yesus memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Pertanyaannya, Tuhan, kan kita sudah merdeka di alam Indonesia. Negara-negara di dunia ini sudah merdeka. Kenapa dikatakan oleh firman Tuhan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia di dunia ini banyak yang belum merdeka hidupnya. Ada banyak orang di muka bumi ini hidup di dalam sebuah kondisi yang namanya terikat. Tidak bebas sebebas-bebasnya oleh karena hidup mereka terikat dengan sesuatu yang membuat mereka menderita. Apa yang mengikat hidup mereka? Yang terutama hidup mereka diikat oleh dosa, saudara. Dosa itu digambarkan seperti rantai. Rantai yang membelenggu hidup manusia sehingga manusia nggak punya kemerdekaan. Dan saudara tahu, di ujung rantai itu yang memegang adalah iblis. Jadi manusia diikat oleh dosa, tapi ujung rantainya dipegang oleh iblis. Iblis membuat manusia terantai dan iblis punya kendali atas hidup manusia. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini agar kita semua dibebaskan. Dan dibebaskan dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Dikatakan oleh Yesus di sini, kamu pun benar-benar merdeka. Apa kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita datang kepada Tuhan, kepada Yesus itu? Ada 3 poin yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Pertama, kemerdekaan yang kita alami adalah yaitu pengampunan dosa. Setiap orang di dalam Kristus Yesus dosanya diampuni. Oleh karena itu, orang yang di dalam Kristus, ketika orang datang kepada Kristus Yesus, maka Yesus betul-betul mengampuni dia. Mengampuni, apakah cuma setengah yang diampuni? Apakah cuma seperempat yang diampuni? Atau Tuhan mengampuni kita secara total? Kalau Tuhan mengampuni saudara, dia nggak pernah mengampuni setengah-setengah. Dan tahu kau saudara, kalau Tuhan mengampuni, dia tidak pernah mengingat kesalahanmu. Kalau kita mengampuni orang, tapi kita masih suka ingat. Makanya kita suka bilang kan, dulu lo begitu. Seolah-olah pengampunan yang kita berikan itu belum tuntas. Tapi kalau Tuhan mengampuni kita, Yesus mengampuni saudara dan saya, dia betul-betul melupakannya. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, sejauh timur dari barat, ya, dia melemparkan dosa kita. Artinya dibuang jauh-jauh oleh Tuhan dari hidup kita. Dan dia lupa. Dia tidak ingat kesalahan-kesalahan apapun yang saudara pernah buat. Itulah pengampunan yang sejati dari Tuhan, saudara. Oleh karena itu, biarlah saudara mengerti dan menerima serta mempercayai akan apa yang Tuhan katakan. Ketika di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Lalu dia mati.
Apa yang dikatakan sudah selesai artinya dosa manusia sudah diselesaikan oleh Yesus. Di atas tubuh Yesus. Semua dosamu diambil, saudara. Semua kesalahanmu diambil. Kalau bahasa gampangnya, Yesus itu jadi tumbal untuk kesalahan saudara. Untuk semua dosa-dosamu, Yesuslah jadi tumbal. Karena Yesus sudah ambil alih dosamu, maka apakah saudara masih orang berdosa? Halo? Kalau Yesus sudah ambil dosamu, apakah saudara masih sebagai orang berdosa? Tidak. Tuhan menguduskan saudara, Tuhan menyucikan saudara dengan darah Yesus. Mengapa darah Yesus bisa mengampuni dosa kita? Karena darah Yesus adalah darah yang tidak berdosa. Yesus manusia, Tuhan yang menjadi manusia, dia manusia sejati, tapi dia juga adalah Tuhan yang sejati. Saudara harus ingat, Yesus bukan hanya manusia sejati, dia adalah Tuhan yang sejati. Jadi di dalam diri Yesus ada dua sisi. Dia sebagai manusia yang sejati, dan dia juga adalah Tuhan yang sejati. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia mengambil semua dosa-dosamu, saudara. Kalau di dalam kitab Yesaya dikatakan, coba kita baca Yesaya pasal 53. Yesaya 53 ayat 3. Ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Waktu orang melihat Yesus begitu menderita, pasti orang bilang, ini orang dosanya banyak banget nih. Makanya menderita banget dia. Saudara suka ngomong gitu gak? Kalau ngelihat ada orang yang menderita, oh pasti ini dosanya banyak nih. Kesalahannya banyak, ini orang kena kutuk nih. Wah ini nih, kena laknat ini katanya. Kenapa? Dosanya banyak banget. Saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib, penderitanya luar biasa. Orang akan mengatakan dosanya banyak, bukan. Tapi di sini dikatakan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Yesus menderita sengsara itu, Yesus mengalami penderitaan itu, Yesus diperlakukan sebagai seorang penjahat di atas kayu salib adalah karena dosa-dosamu, dosa-dosaku. Dia ambil seluruh laknat yang ada dalam diri saudara, dipindahkan kepada Yesus. Jadi memang Yesus menanggung segala dosa kita. Itulah yang terjadi. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Bukan. Dia mengambil alih semua kesalahanmu. Sampai kesalahan yang paling kecil sekalipun saudara. Lalu ayat 4. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Saudara tahu Yesus dihajar habis-habisan, ditikam, lambungnya ditombak, kepalanya mahkota duri, kaki dan tangannya dipaku. Saudara, nggak ada bagian tubuh Yesus yang nggak luka. Setiap inci di bagian tubuhnya ini luka semua, saudara. Itu sakitnya luar biasa. Sengsara manusia yang paling berat itu adalah ketika Yesus disalibkan. Tapi kenapa dialami itu? Karena pemberontakan saudara dan saya. Berapa sering saudara dan saya berontak? Berontak sama Tuhan, berontak sama atasan, berontak sama orang tua, berontak sama negara,
berontak sama gereja. Oh, kita banyak sekali berontak. Saudara melanggar lalu lintas berontak nggak bukan? Hah? Jangan saudara kira saudara nggak berontak. Ya, lampu merah saudara terobos. Apalagi? Macam-macam. Naik motor nggak pakai SIM. Berapa banyak di sini ngakunya orang Kristen tapi nggak punya SIM masih naik motor gitu ya. Kita sedang memberontak sebetulnya tanpa kita sadar ya. Naik motor nggak pakai helm, merasa kepalanya lebih kuat dari aspal. Saudara, banyak loh pemberontakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak disuruh orang tua tidur, jawabannya selalu entar. Entarnya 2 jam loh. Artinya apa? Kita ini punya jiwa pemberontak. Mulai dari anak-anak loh, kita sudah memberontak. Sampai dewasa kita juga memberontak. Betapa jahatnya kita sebetulnya. Tapi tahukah saudara bahwa oleh anugerah Tuhan segala dosa pemberontakan itu ditimpakan kepada Yesus. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Mungkin kita nggak merasa jahat saudara. Tapi kita banyak sebetulnya melakukan kejahatan-kejahatan. Tapi ketahuilah apapun kejahatan yang pernah saudara lakukan, entah saudara tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, kita bersyukur melalui kematian Yesus. Semua kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Saudara tahu arti ditimpakan? Ditimpakan itu misalnya, saya sering kasih ilustrasi kalau di ini HP saya ini adalah daftar kejahatan saudara dan saya. Ya. Kalau daftar di HP kan nggak perlu tebel-tebel. Yang penting berapa gigabyte aja kapasitasnya kan. Kalau dosa saudara dan semua kelakuan saudara difoto, di video misalnya oleh Tuhan ya. Terus disimpan di satu handphone. Terus diputer gitu. Semua isi hati saudara, omongan saudara di video oleh Tuhan, oleh malaikat. Lalu suatu hari diputar, saudara kan malu nggak? Malu saudara. Dosa itu membuat kita malu sebetulnya. Nah, jadi kalau semua data tentang hidup kita disimpan di video ini, di HP kita. Tuhan, mau diputar gak kata Tuhan? Sekarang ada istilah jejak digital. Semua orang-orang yang pernah mengomong apa, video apa, orang-orang calon-calon caleg itu pada takut tuh. Jangan sampai nanti saya pernah nulis apa di Facebook, di apa, di YouTube. Waduh nanti diputar ulang, malu. Diam-diam ada yang foto, pergi ke hotel berdua dengan perempuan lain misalnya. Saudara banyak jejak digital. Tapi bayangkan seandainya ada video dari sorga yang memfoto, memvideo pikiran saudara, perasaan saudara. Bayangkan, saudara sebenarnya sedang benci sama orang di sebelah saudara. Cuman saudara kan gak ngomong. Tapi tiba-tiba pikiran saudara itu ada rekamannya gitu loh. Oh ternyata kamu selama ini sama saya ya. Tapi lihatlah apa Alkitab katakan, semua kesalahan-kesalahan kita ditimpakan kepada Yesus. Ditimpakan artinya diambil alih, dipindahkan kepada Yesus. Kalau ini adalah Yesus, ini adalah saudara dengan dosa-dosa kita, Yesus dari sorga datang. Dia dikatakan dia serupa dengan manusia. Tapi dia bedanya tidak berdosa. Waktu Yesus di atas kayu salib, maka segala dosa dan kesalahan kita ditimpakan kepada Yesus. Maka dosa kita ada pada siapa? Pada Yesus.
saudara diberdekakan dari dosa. Inilah hal pertama yang Tuhan katakan kepada kita pagi hari ini. Dosamu sudah diampuni. Amin. Oleh karena itu penting bagi saudara untuk menyadari, oh Tuhan terima kasih. Hari ini dosa saya sudah diampuni. Tetapi tahukah saudara dengan pengampunan dosa itu artinya saudara disebut juga sebagai manusia baru. Saudara adalah manusia baru di hadapan Tuhan. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Sudah ada? Dua, tiga. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sadarkah saudara atau tahukah saudara ketika saudara percaya kepada Yesus, dosamu diampuni, tetapi bukan hanya dosamu diampuni, tapi Tuhan menjadikan engkau manusia baru. Atau dengan kata lain, ada istilah lain, dilahirkan kembali. Saudara menjadi manusia baru, yaitu saudara memiliki manusia Kristus di dalammu. Wajahmu mungkin masih sama, rambutmu masih tetap pirang, ya, kamu masih tetap pakai kacamata, badanmu masih tetap tidak ideal. Tapi firman Tuhan katakan, ketika engkau percaya kepada Yesus, dosamu diampuni dan engkau diberikan Tuhan manusia baru. Rohmu menjadi ciptaan baru, saudara. Manusia batinia di dalam dirimu itu adalah manusia baru. Yang lama kemana? Di sini dikatakan yang lama sudah lewat, udah dibuang. Udah enggak ada. Makanya orang yang menerima Kristus, dia seperti melihat atau mengalami sebuah transformasi dalam hidupnya, saudara. Dia seperti melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena manusia di dalam batinianya melihat dan menilai segala sesuatu bukan lagi berdasarkan ukuran manusia, tapi berdasarkan ukuran Kristus. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Coba kita lihat di dalam ayat 16-nya apa di sana dikatakan. 16 ayat 18 ya. Nah, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara, kalau saudara ketemu orang, biasanya apa yang saudara lihat dari orang itu? Apa yang ada dalam hati saudara ketika saudara bertemu dengan seseorang? Salah satu pasti saudara akan lihat handphonenya. Di handphonenya berapa itu ya? iPhone, lumayan deh. Vivo, Oppo, gak level. Artinya apa? Kita cenderung menilai orang menurut ukuran manusia. Bajunya Tanah Abang kayaknya tuh. Oh bukan, itu bajunya bermerek. Itu adalah cara kita memandang menurut ukuran manusia, saudara. Tetapi kalau kita melihat sesuatu menurut ukuran Kristus, kita enggak lihat itu. Yang ada di hati kita melihat seseorang adalah begini. Kalau dia belum mengenal Kristus, hati kita akan berkata, Tuhan selamatkan dia. Apakah dia seorang yang sudah mendengar Injil atau belum? Apakah dia seorang yang sudah percaya di dalam Yesus atau belum?
Kita akan menilai, melihat seseorang berdasarkan apa yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Kita nggak menilai orang berdasarkan sepatunya, mobilnya, jam tangannya, bajunya, ya. Kebanyakan manusia akan selalu menilai orang menurut ukuran manusia, saudara. Tapi manusia baru di dalam Yesus membuat kita menilai seseorang itu berdasarkan ukuran Kristus. Apakah saudara di dalam Yesus menilai, berpikir seperti yang Kristus inginkan? Itulah yang Tuhan berikan kepada kita pada dasarnya. Ya. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Udah? Udah tampil? Kita baca sama-sama 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Saudara, peristiwa kelahiran terjadi karena ada benih. Tidak mungkin seorang bayi bisa lahir kalau tidak ada benih laki-laki yang ditanamkan dalam rahim seorang perempuan. Kalau seorang perempuan hamil tanpa ada benih laki-laki, berarti lahir bayi ini lahir makhluk jadi-jadian. Selalu ada benih yang ditanamkan di dalam rahim seorang perempuan supaya terjadi yang namanya kelahiran, saudara. Nah, saudara dan saya, Alkitab katakan kita bisa lahir kembali menjadi manusia baru oleh karena ada benih, yaitu firman Tuhan. Benih itu ditaruh dalam hidupmu, dibuahi oleh Roh Kudus. Sehingga saudara memiliki manusia baru. Saudara dilahirkan kembali. Saya mau katakan, engkau harus tahu, engkau tuh manusia baru di dalam Tuhan. Artinya saudara sekarang memiliki sifat-sifat Kristus. Makanya kita kemarin belajar banyak hal tentang buah roh. Apa itu buah roh? Buah roh itu bicara tentang karakter Kristus yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Jadi jangan selalu berkata begini, saya mah manusia lama, saya manusia berdosa, saya manusia yang ya lemah terus. Enggak, benih itu sudah ada dalam diri saudara. Sekarang tinggal bagaimana agar benih manusia baru itu tumbuh. Itu yang menjadi tugas kita, agar benih itu selalu tumbuh dan membuat kita dari hari ke hari mengalami perubahan, pembaharuan terus-menerus. Pertanyaannya, kenapa ada orang Kristen udah lahir baru tapi cara hidupnya nggak berubah? Pola pikirnya nggak berubah. Kebiasaan-kebiasaannya nggak berubah. Karena benih itu tidak dibuat atau tidak bertumbuh. Sehingga kehidupan lamanya masih menguasai dia, saudara. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan dia memberikan kepada saudara benih yang kekal. Artinya benih yang Tuhan berikan dalam diri saudara itu bukan benih yang bisa mati. Benih itu selalu ada dan hidup. Dan benih itu akan bertambah kuat, bertambah besar, bertambah besar. Izinkan Tuhan membuat benih dalam diri saudara terus bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Amin. Siram benih itu, saudara. Tiap hari engkau siram benih firman Tuhan dalam dirimu dengan doa. Engkau harus banyak berdoa kepada Tuhan supaya benih firman itu tumbuh dalam hatimu.
Setiap kali engkau dengar firman Tuhan, engkau berdoa, Tuhan saya ingin mengerti firman-Mu lebih dalam, saya ingin belajar firman-Mu, saya ingin melakukan firman-Mu. Ketika saudara terus berdoa untuk hal seperti itu, benih firman itu akan tumbuh. Sampai suatu hari orang akan bisa berkata gini, lu berubah ya sekarang ya? Kok bisa berubah sih lo? Gue kenal lo dulu orangnya gak sabaran deh. Gue kenal dulu lo orangnya berangasan, kok bisa berubah? Nah, ketika ada orang yang mengatakan hidupmu berubah, maka artinya benih firman yang ada dalam dirimu itu sudah bertumbuh dan itu mempengaruhi kehidupan saudara. Jadi kita punya satu tanggung jawab memastikan bahwa benih firman yang kita terima itu terus bertumbuh. Dengan cara kita terus berdoa. Dan kita mau hidup di dalam firman itu. Makanya saudara, setiap firman Tuhan yang saudara dengar lewat khotbah hari Minggu, saudara renungkan kembali di rumah. Jangan saudara sampai di rumah lupa apa ya khotbahnya tadi ya. Kalau perlu saudara catat, Tuhan saya ingin melakukan ini. Saya ingin melakukan ini. Setiap kali ada firman Tuhan yang menjadi rema dalam hati saudara, pegang firman itu. Kenapa? Karena artinya Tuhan mau bagian firman Tuhan itu harus saudara praktekkan dalam hidupmu. Jadi jangan dengar firman Tuhan, saudara sukacita dengar firman Tuhan, tapi lalu begitu saja. Maka perubahan dan pertumbuhan di dalam benih firman itu tidak terjadi. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan benih. Ada 4 jenis tanah. Tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang semak duri, dan tanah yang subur. Tiap minggu kita dengar firman Tuhan, biarlah hati saudara menjadi tanah yang subur. Kalau Tuhan katakan saudara ampuni saudaramu, belajar mengampuni. Jangan ngotot, enggak Tuhan dia duluan yang harus minta maaf sama saya. Jangan begitu. Kalau Tuhan sudah berkata ampuni saudaramu, ya saudara harus mengampuni dia. Tanpa menunggu orang itu datang minta maaf sama saudara. Itulah perubahan manusia baru yang Tuhan mau kerjakan. Kalau Tuhan mengatakan kepada saudara lewat firman Tuhan, saudara harus berubah, tinggalkan kebiasaan ini. Ada orang yang terikat dengan pornografi, tinggalkan. Jangan, ya Tuhan saya masih lemah dan sebagainya. Enggak, responi setiap firman Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh saudara, persembahkan sesuatu. Mungkin uangmu, mungkin waktumu. Ayo mulai ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan bicara di hatimu seperti itu. Jangan saudara berdali-dali. Berdali-dali tahu nggak? Takutnya nggak ada yang tahu apa itu berdali-dali. Bahasa kuno itu ya. Berdali-dali itu membuat alasan. Ya. Nanti deh Tuhan, saya masih belum bisa. Ayo kasih persembahan, nanti deh Tuhan uang saya nggak cukup. Kalau Tuhan menyuruh saudara melakukan sesuatu, artinya Tuhan mau saudara bertindak. Tanpa melihat saudara bisa atau tidak bisa. Nurut aja. Ketaatan saudara kepada firman Tuhan yang saudara dengar, Roh Kudus bicara di hatimu. Itulah yang akan membuat hidupmu berubah. Tapi setiap kali ada firman Tuhan, Tuhan udah bicara di hati saudara, lalu saudara bilang, enggak Tuhan, si anu dulu, yang ini dulu, harus nanti begini dulu. Wah, itu yang membuat banyak orang Kristen bertahun-tahun enggak berubah hidupnya. Karena selalu mempunyai 1000 alasan untuk tidak melakukan. Amin. Saudara mau menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui? Lakukan firman Tuhan. Yesus sudah menaruh benih di hatimu. Jangan berdali-dali. Lakukan saja. Dan saudara akan melihat satu perubahan di dalam hidup saudara. Yang terakhir. Hari ini kita ada penyerahan anak. Yang terakhir.
Yang pertama tadi, apa kemerdekaan yang kita terima dalam Yesus? Dosa kita diampuni. Yang kedua, kita menjadi manusia baru. Yang ketiga, kita mempunyai status baru, yaitu menjadi anak. Saudara, sebelum kita mengenal Kristus, kita ini adalah hamba. Atau bahasa lainnya budak. Status kita adalah budak. Tetapi ketika kita menerima Kristus, kita diangkat menjadi anak. Nah, ini perubahan status. Saudara, ada kartu keluarga. Di kartu keluarga biasanya ada tulisan kan, si A, suami, istri. Urutan ketiga biasanya A, anak. Coba kalau saudara di situ statusnya anak, tapi sebelumnya adalah numpang hidup. Lalu status saudara yang tadinya numpang hidup atau cuman saudara atau tetangga, lalu statusnya berubah anak. Kalau di kartu keluarga saudara statusnya adalah anak, maka berarti saudara adalah anak di rumah itu. Perubahan status atau status itu sangat penting gak? Penting banget. Nah, Tuhan melalui Yesus Kristus menjadikan saudara sekarang statusnya sebagai anak. Sebelum saudara mengenal Kristus, saudara statusnya adalah hamba. Hamba itu dari bahasa aslinya budak. Ya mungkin kalau sekarang lebih agak soft, pembantu. Coba saya mau tanya, kalau saudara status di rumah pembantu. Padahal saudara itu kepala keluarga loh. Tapi statusnya pembantu. Rasanya gimana tuh? Tapi itulah faktanya. Alkitab mengatakan orang-orang yang belum mengenal Kristus, mereka statusnya adalah budak, hamba. Tetapi, kita baca Yohanes 1 ayat 12. Ini firman Tuhan harus menjadi pegangan bagi saudara. Engkau diubah statusnya. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Silakan. Nah, di sini ditulis. Kita baca sama-sama 2-3. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara di dalam Yesus sekarang statusnya adalah menjadi anak. Saudara yang menerima Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan. Jadi saudara statusnya anak. Kalau saudara ada di dalam sebuah rumah, saudara statusnya bukan anak. Saudara nggak punya hak apapun atas rumah itu. Walaupun kadang-kadang anak bisa sepertinya kurang ajar ya. Kalau anak buka lemari es, ngambil apa aja di situ boleh nggak? Ada makanan. Ambil aja gitu ya. Boleh nggak? Antara boleh dan tidak. Kenapa? Kalau ada yang punya marah gitu kan. Ini kok diambil sih? Tapi biasanya sih kalau anak dia punya kebebasan lebih besar untuk memakai, menggunakan apa saja yang ada di rumah itu. Karena dia anak. Ini anak saya nih Abraham nih. Saya lagi ini tiba-tiba datang ke kamar. Langsung main buka lemari saya. Ngapain kamu? Pinjem baju papa. Karena ukuran bajunya sama. Boleh nggak dia? Ya boleh aja udah. Kenapa dia anak saya? Tapi coba ada tetangga kami suka datang. Tiba-tiba masuk ke kamar. Main buka lemari baju saya. Pak, karena saya RT, Pak RT. Bolehkah saya ambil baju bapak? Siapa kamu? Masuk ke kamar buka lemari. Nggak mungkin saudara. Kenapa? Dia bukan anak saya.
Inilah yang membedakan status anak dengan yang bukan anak. Kalau saudara adalah anak di dalam Yesus Kristus, saudara adalah anak dari Bapa di sorga, maka saudara punya hak dan juga punya akses. Saudara bisa masuk ke kamar. Saudara bisa berbicara dengan intim, dengan akrab, dengan papa, dengan mamamu. Karena saudara anak. Anak bisa loh, anak-anak kami walaupun udah besar, kita lagi tidur di kamar, dia datang terus tidur di samping. Tapi pembantu boleh gak gitu? Aduh, bahaya nih. Tapi anak bisa, langsung tidur aja. Pasang AC. Tapi orang luar datang tidur, pasang AC di kamar kita. Waduh, kurang ajar. Itulah yang membedakan anak, saudara. Saudara sadari statusmu sebagai anak. Lewat Yesus Kristus, saudara bukan lagi orang luar. Amin. Saudara adalah anak. Anak dari Bapa di sorga. Sehingga saudara punya hak. Bahkan di dalam Galatia 4 ayat 6. Coba kita baca nih. Ya, sedikit lagi ya. Nah, ini nih yang Galatia 4 ayat 6. Karena kamu adalah anak, maka Elohim telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara punya ayah di rumah? Oke. Apa panggilan paling akrab saudara kepada papamu? Apa? Papa. Ada lagi? Kalau Onat panggil papanya apa? Papa atau papi? Papi. Ah. Siapa lagi coba? Ada yang panggil Dedi. Ayah. Hah? Father. Jarang orang manggil father gitu ya. Amang. Ya. Saudara, seorang anak panggil ayahnya, panggilan paling akrab itu apa? Papa, Dedi, Papi, ya orang Indonesia ya. Kalau Bapak itu sebenarnya panggilan formal ya. Ya enggak? Bapak Presiden, Bapak Gubernur, itu panggilan formal. Bapak Pendeta, oh itu formal tuh. Tapi kalau ada yang manggil saudara, Papi Markus, Pak D, nah itu panggilan akrab. Betul nggak? Tapi kalau manggil dia, Bapak Markus, Bapak Pendeta Muda Markus, wah itu udah formal. Nah Tuhan mengatakan saudara jadi anak. Karena saudara sebagai anak, saudara bisa panggil Tuhan itu papi. Ya Aba, ya Bapa. Aba itu adalah panggilan akrab anak Yahudi, anak Israel kepada papanya. Aba. Jadi sebetulnya kalau kita berdoa sama Tuhan, bukan Bapa kami yang di sorga, papi kami yang di sorga. Papi, tolong saya papi. Papa, saya butuh uang papa. Itu cara kita berdoa seharusnya. Kita tuh terlalu formal juga manggil Tuhan itu Bapa kami yang di sorga. Karena konteks kata Bapa di Indonesia ini formal saudara. Ya, Bapak Presiden, Bapak Gubernur. Nggak ada kita manggil papa kita dulu. Bapak. Jarang ya. Tapi papi, papa, ayah, paling tidak ayah. Kalau ibu, bunda, kan begitu. Itu panggilan akrab, panggilan yang dekat. Jadi sebetulnya kalau konteks bahasa Indonesia seharusnya berkata begini, karena kamu adalah anak maka Tuhan telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya papi, ya papa.
Mau coba berdoa dengan kata gitu, Papi yang di surga? Papa yang di surga? Itu dekat saudara. Ya, dekat. Nah, saya sebetulnya ingin membahas ini lebih panjang, tapi waktu kita tidak cukup. Intinya adalah bahwa saudara harus tahu statusmu, engkau sebagai anak. Dan sebagai anak, bangunlah hubunganmu dengan papamu yang di sorga. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai pribadi yang jauh dari saudara, dan saudara merasa tidak layak dan tidak pantas untuk datang kepada dia. Kalau saudara menyadari saudara seorang anak bagi dia, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang melekat, dengan hati yang rindu. Ya, aku mau dekat dengan papaku di sorga. Nah, masalahnya adalah banyak orang tidak dekat dengan papanya di bumi. Ya. Sehingga waktu dia berdoa dan berkata, Bapa kami yang di sorga, papaku yang di sorga, yang dia bayangkan adalah papanya di bumi yang pemabuk. Yang dia bayangkan adalah papanya di bumi yang hidupnya amburadul. Kawin cerai. Sudah pergi meninggalkan keluarga bertahun-tahun. Itulah sebabnya saudara ada pelajaran namanya pemulihan hati Bapa. Kita harus berdamai dengan dan mengampuni ayah kita di bumi ini. Supaya kita bisa mempunyai hati yang lepas dengan Papa kita di sorga. Sehingga hubungan kita dengan Bapa di sorga dengan Tuhan itu sebuah hubungan yang akrab saudara. Bukan hubungan yang jauh dan formal. Biarlah kiranya kita diperbaharui di dalam pengertian dan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan. Kita nyanyikan satu pujian. Ya Bapa yang mengasihiku,